Mungkin kalian pernah mendengar pembicaraan jika orang dengan gangguan penglihatan biasanya memiliki pendengaran yang lebih baik dibandingkan dengan orang normal. Seberapa benar klaim ini? Check this out. Jawabannya iya dan tidak. Jadi ada dua. Pertama-tama, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana suara bisa dihasilkan dan bagaimana suara itu bisa diproses oleh otak kita. Sensasi suara terjadi ketika getaran dari suara masuk ke telinga kita dan menyebabkan struktur seperti rambut kecil yang disebut sel rambut di dalam telinga kita bergerak dan bergetar. Sel rambut ini kemudian mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diproses. Seberapa baik seseorang bisa mendengar tergantung pada seberapa utuh sel-sel rambut ini. Setelah hilang, sel-sel ini tidak akan tumbuh kembali dan ini tidak ada bedanya bagi orang yang mengalami gangguan penglihatan atau buta. Jadi berdasarkan fakta ini, beberapa orang buta pada umumnya tidak bisa mendengar lebih baik daripada manusia lainnya. Tapi orang buta sering mengungguli orang yang tidak buta dalam tugas yang berhubungan dengan pendengaran seperti menemukan sumber suara. Untuk memahami kejadian ini, kita perlu melihat melampaui organ indera, yaitu apa yang terjadi dengan otak dan bagaimana informasi dari indera diproses olehnya. Persepsi terjadi ketika otak menginterpretasikan sinyal yang diberikan oleh organ indera kita dan bagaimana otak yang berbeda menanggapi informasi yang berasal dari organ indera yang berbeda. Setiap bagian otak memproses informasi secara berbeda. Ada bagian yang memproses informasi visual dan bagian yang memproses informasi suara. Tapi ketika indera seperti penglihatan hilang, otak secara otomatis melakukan sesuatu yang luar biasa, menata ulang fungsi bagian otak ini. Pada orang buta, bagian visual dari otak menjadi sedikit jenuh tanpa masukan visual untuk diolah dan mulai mengatur ulang dirinya sendiri, menjadi lebih responsif terhadap informasi dari indera yang tersisa. Oleh karena itu, seorang tunanetra mungkin kehilangan penglihatan, tetapi hal ini membuat kemampuan otaknya lebih besar untuk memproses informasi dari indera lainnya. Seperti yang dijelaskan barusan, otak itu memiliki kemampuan untuk mengatur ulang kemampuannya ketika seseorang mengalami kebutaan. Tapi kemampuan ini juga sebenarnya bergantung pada usia di mana seseorang kehilangan indera penglihatannya, baik sejak lahir, ketika masih muda, atau telah lanjut usia. Otak bisa mengatur ulang dirinya sendiri pada setiap tahap kehidupan, termasuk lanjut usia. Tapi pada saat otak masih kecil atau pada saat anak-anak, otak lebih mampu beradaptasi dengan perubahan itu, karena ketika otak masih berkembang dan proses reorganisasi otak menjadi lebih mudah. Itulah sebabnya kenapa orang yang buta sejak masa anak-anak menunjukkan tingkat reorganisasi otak yang jauh lebih besar. Artinya, indera pendengaran mereka lebih tajam. Orang yang menjadi buta di awal kehidupannya cenderung mengungguli orang yang tidak buta, serta orang yang menjadi buta di kemudian hari dalam tes pendengaran yang dilakukan. Untuk memahami bagaimana otak mengatur ulang kemampuannya ketika seseorang menjadi buta, kalian akan tercengang ketika orang buta mampu melakukan teknik yang disebut ekolokasi. Singkatnya, ekolokasi adalah kemampuan penyandang tunanetra untuk memperkirakan jarak atau lokasi dan ukuran benda di sekitarnya. Dengan mengeluarkan suara klik dengan mulutnya dan mendengarkan gema yang dihasilkan, penyandang tunanetra bisa menentukan atau menebak benda di lingkungannya. Sedangkan di dunia hewan, ekolokasi adalah teknik yang digunakan oleh kelelawar, lumba-lumba, dan hewan lain untuk menentukan lokasi objek menggunakan suara pantulan. Ini memungkinkan hewan bergerak dalam kegelapan, sehingga mereka bisa menavigasi, berburu, mengenali teman atau musuh, serta menghindari rintangan. Kemampuan ini berkaitan erat dengan aktivitas otak di bagian visual. Faktanya, bagian visual dari ekolokator individu buta merespon informasi suara dengan cara yang sangat mirip dengan informasi visual dalam penglihatan yang normal. Dengan kata lain, dalam ekolokator individu tunanetra, indera pendengaran telah menggantikan penglihatan di otak dalam skala yang sangat besar.
Tapi perlu dicatat, jika penyandang tunanetra tidak secara otomatis menjadi ahli ekolokator. Individu tunanetra bisa mengembangkan keterampilan ini tergantung pada waktu yang dihabiskan untuk mempelajari teknik ini. Fakta unik dari keterampilan ini adalah orang yang bisa melihat itu bisa mempelajari keterampilan ini dengan latihan yang cukup. Tetapi orang buta bisa belajar lebih cepat, mendapatkan manfaat dari otak mereka yang diatur ulang secara lebih efisien karena keterbatasan indera mereka. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.